Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Azizah dengan NPM 2527014012. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur organisasi dalam suatu lembaga pada mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Kartini MPD dan Dr. Devi Afriyuni Yonanda MPD. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama, apa pengertian dari sentralisasi dan desentralisasi? Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi dan desentralisasi? Kemudian yang terakhir, apa saja bentuk organisasi dalam suatu lembaga? Nah, sedangkan tujuan penulisannya yaitu di sini sama, terdapat 3 tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, memahami kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi dengan desentralisasi. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan bentuk-bentuk organisasi dalam suatu lembaga. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian sentralisasi. Sentralisasi awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu center yang berarti pusat atau tengah. Sentralisasi adalah pemusatan seluruh wewenang dan tanggung jawab pada suatu titik kekuasaan tertinggi dalam organisasi, sehingga keputusan dan kebijakan utama ditetapkan oleh pimpinan pusat. Ini menurut salah seorang ahli yaitu Sondang pada tahun 2009. Sehingga bawahan hanya bertugas untuk menjalankan instruksi tanpa memiliki banyak ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Sentralisasi banyak digunakan kepada pemerintahan lama sebelum adanya otonomi daerah di Indonesia. Nah, secara terminologi sentralisasi ini yaitu yang pertama ada menurut B.N. Marbun dalam bukunya yaitu Kamus Politik, mengatakan bahwa sentralisasi merupakan pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan baik ekonomi, politik, sosial dari pusat. Kemudian sentralisasi merupakan wewenang yang terpusat pada pemerintahan. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diinterpretasikan bahwa sentralisasi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat dan tingkatan di bawahnya hanya menjalankan instruksi atau menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menurut undang-undang. Nah, adapun ciri-ciri dari sentralisasi, yang pertama keputusan dibuat oleh pimpinan pusat. Yang kedua, koordinasi dilakukan secara terpusat. Yang ketiga, kontrol dan pengawasan lebih ketat. Dan yang terakhir, bawahan lebih berperan sebagai pelaksana. Sebelum kepada pengertian desentralisasi, kita melihat latar belakang atau asal mula reformasi desentralisasi, yaitu adalah tidak berfungsinya atau gagalnya sistem pembuatan keputusan sentralistis, di mana pemerintahan pusat tidak dapat menyediakan solusi-solusi bagi tiap-tiap komunitas di tiap lokalitas yang beragam. Dalam hal ini, reformasi desentralisasi mempunyai fokus pada perbedaan lokalitas dan mencoba untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah di tingkat lokal. Nah, jadi pengertian desentralisasi ini yaitu proses memberikan wewenang yang lebih besar kepada kepala daerah agar dapat mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menurut Tilaar pada tahun 2009. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sondang P. Siagan mengungkapkan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu dalam sistem pemerintahan negara.
Adapun dasar pemikirannya yang melatar belakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh dari program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jalan terbaik untuk meminimalisasi persoalan yang diakibatkan oleh gagalnya sistem tersentralisasi adalah reformasi desentralisasi. Adapun alasan pelimpahan kewenangan tersebut yaitu yang pertama, desentralisasi dimaksudkan untuk memecahkan terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya menimbulkan sistem tirani. Kemudian yang kedua, desentralisasi dianggap sebagai suatu proses pendemokrasian untuk menarik rakyat agar ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, desentralisasi semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien dan juga efektif dalam penyelenggaraan berbagai fungsi. Ada yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh unsur pemerintahan setempat, maka pengurusannya dapat diserahkan kepada pemerintahan daerah setempat. Kemudian yang keempat, desentralisasi diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah. Misalnya, keadaan geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak, kebudayaan, atau latar belakang dari sejarahnya. Dan yang kelima yaitu asas desentralisasi diperlukan supaya pemerintah daerah dapat secara langsung membantu pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi. Secara teoritis, sentralisasi memiliki kelebihan karena berada pada pimpinan pusat, maka keputusan yang dikeluarkan lebih seragam. Yang kedua, organisasi menjadi lebih ramping, seluruh aktivitas organisasi terpusat, sehingga pengawasan dan pengendalian lebih mudah. Yang ketiga, sumber daya dikelola lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu adanya koordinasi lebih jauh antara pimpinan pusat dan organisasi di bawahnya. Dan yang kelima, keahlian yang dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat diberikan kewenangan. Ketika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sentralisasi yaitu penurunan kualitas keputusan dan pengambilan keputusan cenderung lambat. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif bawahan terbatas. Yang ketiga, rumitnya pengelolaan organisasi karena banyaknya permasalahan pada level di bawahnya. Sedangkan kelebihan dari desentralisasi adalah keputusan dapat diambil lebih cepat, mendorong inisiatif dan kreativitas bawahan, beban pemimpin berkurang. Sedangkan kekurangannya adalah koordinasi akan lebih sulit dilakukan. Mungkin terjadi perbedaan kebijakan antara unit dan membutuhkan sumber daya yang kompeten. Selanjutnya ada bentuk organisasi dalam suatu lembaga. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang di dalamnya minimal beranggotakan 2 orang, yang memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kerjasama atau sistem sosial yang berdasarkan pada wewenang yang bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi yang memiliki mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tujuan bersama tersebut. Terdapat 3 dimensi
dari organisasi. Yang pertama, kemajemukan, yang kedua, formalitas, yang ketiga, pemusatan. Ciri organisasi ada 4, yaitu adanya koordinasi dan kebersamaan, memiliki tujuan individu dan tujuan bersama, ada pembagian wewenang dalam pekerjaan, dan adanya kekuasaan yang mengatur oleh pimpinan yang dipilih. Selanjutnya ada unsur dari organisasi. Yang pertama ada man atau orang-orang. Yang kedua kerjasama, kemudian tujuan bersama, peralatan, lingkungan, kekayaan alam, kerangka atau konstruksi mental organisasi, keterlibatan mental dan perasaan, kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, dan tanggung jawab. Menurut Pursanto pada tahun 2003 dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Bentuk organisasi pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan suatu hubungan kerja antar bagian dan lembaga. Adapun bentuk-bentuk organisasi adalah yang pertama, bentuk organisasi lini. Merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Garis wewenang mengalir langsung dari pimpinan pusat kepada bawahan. Cocok digunakan untuk lembaga kecil dengan kegiatan yang lebih sederhana. Kemudian ada bentuk organisasi fungsional. Dalam bentuk ini, setiap pimpinan mempunyai wewenang berdasarkan fungsi atau keahliannya. Setiap bawahan dapat menerima perintah dari beberapa atasan sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, ada bentuk organisasi lini dan staf. Kombinasi antara organisasi lini dan organisasi staf atau fungsional, pimpinan dibantu oleh staf ahli yang memberikan pertimbangan dan nasihat teknis, namun tidak memiliki wewenang langsung terhadap pelaksanaan tugas. Yang keempat, ada bentuk organisasi panitia. Bentuk organisasi di mana kelompok orang duduk dalam suatu komite untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Yang kelima, ada bentuk organisasi matriks. Suatu bentuk organisasi yang mana menggabungkan struktur fungsional dan juga proyek. Seseorang dapat bekerja di bawah 2 pimpinan, yaitu pimpinan fungsional dan pimpinan proyek. Selanjutnya ada manfaat organisasi. Yang pertama, jalan menuju pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik juga. Kemudian ada mampu mengubah kehidupan individu dan juga kelompok pada suatu organisasi tersebut. Jika itu merupakan sebuah organisasi pendidikan, maka organisasi tersebut akan membuatnya cerdas dan juga berilmu. Jika pendidikan formal, ia akan memiliki ijazah gelar dan status pendidikan, sehingga dapat menjadi syarat untuk mencari dan melamar pekerjaan. Selanjutnya ada organisasi dapat mempengaruhi karir. Di Indonesia dulu rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi. Misalnya alumni organisasi kepemudaan, organisasi ekstra kampus maupun organisasi intrakampus. Mereka lebih banyak menjadi pejabat, kepala-kepala dinas, pemerintahan, anggota dewan, dan pejabat lainnya. Selanjutnya ada organisasi dapat melahirkan ilmu pengetahuan.
Dan dengan adanya organisasi ini memiliki karakteristik tertentu, entah sangat berkembang atau biasa-biasa saja, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan yang baru. Baik, kemudian yang terakhir yaitu ada simpulan dan saran. Adapun simpulan dari pembahasan pada hari ini yaitu sentralisasi adalah sistem pengelolaan organisasi di mana pengambilan keputusan berada di tangan pimpinan pusat atau otoritas tertinggi. Sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih ketat dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian desentralisasi merupakan sistem pengelolaan organisasi di mana pengambilan keputusan berada pada unit atau bagian di tingkat lebih rendah. Sistem ini mendorong partisipasi anggota, percepatan pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Pemilihan sentralisasi dan desentralisasi ini sebaiknya disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan karakter lembaga. Organisasi dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Kemudian bentuk organisasi suatu lembaga. Lembaga dapat memiliki berbagai bentuk organisasi, antara lain struktur organisasi, lini, fungsional, matriks, dan campuran. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas, tanggung jawab, dan alur koordinasi antar anggota. Pemilihan bentuk organisasi sebaiknya harus mempertimbangkan jenis kegiatan lembaga, kompleksitas tugas, serta kebutuhan koordinasi dan komunikasi. Penerapan bentuk organisasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas lembaga. Berdasarkan simpulan sebelumnya yang telah saya paparkan, maka di sini terdapat saran. Yang pertama, lembaga sebaiknya meninjau kembali sistem pengambilan keputusan yang diterapkan. Apakah lebih efektif menggunakan sentralisasi atau lebih efektif menggunakan desentralisasi? Nah, agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya yang kedua, pemilihan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan karakteristik lembaga dan jenis kegiatan yang dilakukan, serta dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan struktur organisasi tetap relevan dan mendukung kinerja. Pimpinan lembaga diharapkan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait struktur organisasi kepada seluruh anggota, supaya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab lebih jelas dan terlaksana dengan baik. Terakhir, lembaga perlu membangun komunikasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah untuk mengurangi konflik dan meningkatkan koordinasi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai struktur organisasi dalam suatu lembaga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.